Aku tak pernah menyangka suamiku akan mengancam hidupku dan anakku. 3 tahun aku tunduk pada kehendaknya, menahan luka dan takut kehilangan. Hingga suatu hari aku bertemu dia lagi, memulung sampah, rapuh, dan tak lagi menakutkan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sisa rasa sesak dari malam sebelumnya masih menggantung di dada Risa ketika pagi datang. Ia bangun lebih cepat dari alarm, bukan karena segar, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa terjaga sebelum suara lain menyusul. Di dapur sempit rumah kontrakan itu, ia menyeduh teh dengan tangan sedikit bergetar, berusaha mengusir gema kalimat damar yang semalam mengendap tanpa benar-benar diucapkan. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Justru itu yang membuatnya sulit bernapas. Naya masih tidur di kamar kecil di ujung lorong. Risa menatap pintu kamar anaknya lama-lama, memastikan napasnya teratur. Sejak beberapa bulan terakhir, ia selalu memulai hari dengan ritual yang sama, memastikan Naya aman, sebelum memikirkan apapun tentang dirinya sendiri. Risa tahu, rumah ini bukan lagi tempat yang hangat. Ia belum bisa menyebutnya berbahaya, tapi dinginnya menusuk dengan cara yang pelan dan merayap. Damar muncul di ambang dapur, rambutnya masih basah, kemeja kerja disampirkan di bahu. Tatapannya menyapu meja yang sudah tertata rapi, nasi, telur, sambal, lalu berhenti di wajah Risa. "Kamu lupa gula di teh," katanya datar. Bukan teguran, bukan pula permintaan. Sebuah penilaian yang diletakkan begitu saja, seolah Risa adalah daftar yang harus selalu salah di satu baris. Risa mengangguk, bangkit untuk mengambil gula. Ia ingin berkata bahwa Damar tak pernah minum teh manis, bahwa ia sengaja mengurangi gula demi kesehatan mereka. Namun kalimat itu berhenti di tenggorokan. Akhir-akhir ini, setiap upaya menjelaskan hanya berujung pada tatapan Damar yang lebih lama, lebih dingin. Seakan-akan kata-kata Risa adalah pembelaan yang tidak diminta. "Mulai sekarang," Damar melanjutkan sambil duduk, "kamu jangan terlalu sering keluar rumah. Aku nggak suka dengar tetangga ngomong macam-macam." Risa berhenti sejenak. "Aku cuma ke warung sama Naya, Mas." "Ya itu. Jangan terlalu sering." Nada Damar tetap rata, tapi ada garis tegas yang tak terlihat di antara kata-katanya. Sebuah batas yang tiba-tiba ada. Risa kembali ke kursinya. Di dalam dirinya, ada dorongan kecil untuk bertanya, sejak kapan itu jadi masalah? Tapi ia memilih diam. Ia belajar, perlahan dan menyakitkan, bahwa diam adalah cara tercepat untuk menjaga pagi tetap berjalan. Ia menunduk, mengaduk teh yang sudah tak lagi hangat, dan merasakan harga dirinya ikut larut tanpa suara. Naya keluar dari kamar dengan rambut kusut dan mata setengah terpejam. "Bunda," katanya pelan, lalu memeluk pinggang Risa. Pelukan itu menguatkan sekaligus melukai. Risa tersenyum, menahan napas, merapikan rambut anaknya. Damar melirik sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Kehadiran Naya seperti jeda singkat yang tidak pernah cukup lama. Saat Damar bersiap berangkat, ia berhenti di depan pintu. "Oh ya," katanya sambil mengenakan sepatu, "aku nggak mau ada masalah. Kamu ngerti, kan?" Risa mengangguk lagi. Ia mengerti terlalu banyak, justru itu yang membuatnya takut. Kalimat itu terdengar ringan, tapi cara Damar menekankan kata masalah membuat perutnya mengeras. Bukan ancaman yang jelas, lebih seperti bayangan di dinding yang bentuknya berubah-ubah. Sepeninggal Damar, rumah terasa lebih lapang sekaligus lebih sunyi. Risa membersihkan meja dengan gerakan mekanis. Di kepalanya, ia memutar ulang percakapan barusan, mencoba menemukan celah yang aman. Tidak ada. Semua terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang belum berani ia beri nama. Menjelang siang, Bu Ratna menelepon. Suara ibunya terdengar ceria, seolah dunia selalu baik-baik saja jika diucapkan dengan nada yang tepat. "Kamu sehat, Sa?" "Sehat, Bu," jawab Risa cepat. "Syukurlah. Ingat, jaga rumah tangga baik-baik. Sekarang orang gampang ngomong." Risa menutup mata. Kalimat itu menusuk, bukan karena salah, melainkan karena datang tanpa bertanya. Ia menjawab singkat, mengiyakan, lalu menutup telepon dengan perasaan bersalah yang tak ia undang. Sore hari, Risa mengajak Naya menggambar di ruang tamu. Ia berusaha hadir sepenuhnya, tertawa saat Naya mewarnai langit dengan warna hijau. Namun setiap kali suara motor berhenti di depan rumah, jantung Risa melonjak. Ia membenci reaksi itu,
membenci tubuhnya sendiri yang belajar takut tanpa perintah. Damar pulang saat maghrib. Wajahnya lelah, bahunya tegang. Risa menyodorkan air minum. Damar menerimanya tanpa menatap. "Kamu kemana aja hari ini?" "Di rumah. Sama Naya," jawab Risa. Damar mengangguk singkat. "Bagus." Satu kata itu terasa seperti penilaian akhir. Risa menyadari, tanpa disadari, ia sedang dikondisikan untuk melapor. Untuk memastikan setiap langkahnya bisa dipertanggungjawabkan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak, ingin berkata bahwa ia bukan anak kecil. Tapi bagian itu masih kalah oleh ketakutan yang belum berbentuk. Malam turun. Naya sudah tidur. Risa duduk di tepi ranjang, mendengarkan langkah Damar di ruang tengah. Ia memikirkan hari-harinya ke depan, pekerjaan, anak, rumah, dan merasakan sebuah keputusan kecil muncul, berbahaya karena kesederhanaannya. Ia akan lebih berhati-hati, lebih diam, lebih patuh, untuk sementara. Keputusan itu tidak menyelesaikan apapun. Justru ia membuka pintu bagi tekanan baru yang belum ia pahami sepenuhnya. Risa mematikan lampu, berbaring dengan mata terbuka, dan untuk pertama kalinya mengakui pada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang salah, dan ia belum tahu bagaimana cara keluar tanpa mempertaruhkan segalanya. Risa tidak benar-benar tidur malam itu. Tubuhnya terbaring diam, tetapi pikirannya berputar, mengulang satu persatu potongan hari kemarin seperti pecahan kaca yang tak bisa disusun kembali. Keputusan kecil yang ia ambil sebelum memejamkan mata, lebih diam, lebih patuh, masih menggantung, belum diuji oleh apapun. Ia berharap pagi datang membawa pembenaran. Namun begitu cahaya pertama menyelinap lewat celah gorden, Risa justru merasakan sesuatu yang lebih berat menunggu. Damar sudah bangun lebih dulu. Suara air dari kamar mandi terdengar lebih lama dari biasanya, seolah ia sengaja menguasai ruang. Risa menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang tak perlu. Ia menyadari betapa ia kini mengatur napasnya sendiri agar tidak mengganggu suasana. Dan kesadaran itu membuat dadanya terasa sempit. Naya duduk di kursi makan, mengayun-ayunkan kaki. Anak itu memperhatikan ayahnya yang keluar dari kamar mandi dengan wajah kaku. "Ayah marah?" tanyanya polos. Damar berhenti sesaat, lalu tersenyum tipis. "Enggak, ayah capek." Risa tersenyum juga. Terlalu cepat. Ia tahu, jawaban itu tidak menenangkan siapapun. Saat Naya berangkat sekolah bersama Risa, genggaman tangan anaknya terasa lebih kuat. "Bunda," bisik Naya di depan gerbang, "kalau aku pulang, Bunda ada, kan?" Risa menunduk, menatap mata kecil itu. "Ada," jawabnya mantap, meski ada bagian dalam dirinya yang bergetar. Pertanyaan itu sederhana, tapi datang dari tempat yang tidak seharusnya. Seorang anak yang seharusnya tidak peka pada ketegangan orang dewasa. Siang hari berjalan lambat. Risa membersihkan rumah, mencuci, mencoba mengisi waktu agar pikirannya tidak kembali ke tatapan Damar. Ia mengingat kalimat-kalimat kemarin, mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin ia abaikan. Tidak ada bentakan, tidak ada pukulan. Hanya kontrol yang merayap, membuatnya ragu pada nalurinya sendiri. Damar pulang lebih awal sore itu. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Risa menyambut dengan air minum, seperti biasa. Kali ini Damar tidak langsung menerimanya. Ia menatap Risa lama, seolah sedang menimbang sesuatu. "Kamu kenapa hari ini?" tanyanya. "Aku." Risa terkejut. "Nggak apa-apa." "Jangan bohong," kata Damar, suaranya naik sedikit. "Aku bisa lihat kamu aneh." Kalimat itu memancing sesuatu dalam diri Risa. Untuk pertama kalinya, ia merasa dorongan kuat untuk membela diri. "Aku cuma capek, Mas." "Sama seperti Mas." Damar tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kamu jangan sok menyamakan diri sama aku." Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Naya belum pulang. Kesunyian terasa lebih tebal tanpa kehadiran anak itu sebagai peredam. Damar menyandarkan tubuhnya, menyilangkan tangan. "Aku dengar kamu kemarin lama di luar," katanya. "Aku ke warung." "Sama Naya," jawab Risa, nadanya lebih tegas dari yang ia rencanakan. Ada jeda singkat. Damar mencondongkan badan. "Dengerin aku baik-baik," katanya pelan, terlalu pelan untuk sekadar peringatan. "Kalau kamu mulai melawan, kalau kamu bikin aku kelihatan bodoh, aku bisa bikin hidup kamu hancur." Risa merasa darahnya surut. "Mas, jangan potong." Damar memotong cepat. "Aku nggak ngancam."
Aku ngasih tahu. Kamu itu apa tanpa aku? Kerja kamu, rumah ini, bahkan anak kamu. Semua bisa jadi masalah kalau aku mau. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tidak terburu-buru, seolah sudah dipikirkan matang. Risa ingin menyangkal, ingin berkata bahwa itu tidak benar. Tapi ancaman itu tidak berdiri di atas logika. Ia berdiri di atas ketakutan. Dan ketakutan, Risa tahu, tidak perlu bukti untuk bekerja. Suara pintu depan terbuka. Naya masuk dengan ransel di punggung, wajah ceria yang langsung meredup saat melihat posisi orang tuanya. Bunda. Risa bangkit cepat, tersenyum terlalu lebar. Sini, sayang. Damar berdiri, mengambil kunci. Aku keluar sebentar, katanya, seolah percakapan barusan tidak pernah ada. Setelah Damar pergi, Naya memeluk Risa erat. Ayah marah sama bunda. Risa mengusap punggung anaknya. Ia ingin berbohong, tapi suara Damar masih menggema. Ayah capek, ulangnya, dan kali ini kalimat itu terdengar rapuh bahkan di telinganya sendiri. Malam itu, Naya sulit tidur. Ia bolak-balik ke kamar Risa dengan alasan yang berbeda-beda. Risa menemaninya lebih lama, membaca cerita sampai suara anak itu tenang. Di dalam kegelapan, Risa memandangi wajah tidur Naya dan merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tentang dirinya. Tentang apapun yang bisa menyentuh anak itu. Damar pulang larut. Ia langsung ke kamar tanpa bicara. Risa tetap terjaga. Ia menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan lagi. Ancaman itu nyata karena ditujukan pada titik terlemahnya. Dan selama itu, ia akan selalu kalah jika hanya mengandalkan diam. Risa bangkit pelan, memastikan Damar sudah terlelap. Ia membuka lemari kecil di sudut kamar, mengambil map berisi dokumen penting, akta lahir Naya, kartu identitas, beberapa lembar tabungan yang ia sisihkan diam-diam. Tangannya gemetar saat menyusunnya kembali, lalu menyelipkannya ke dalam tas kain yang jarang ia pakai. Itu bukan rencana. Bukan perlawanan. Hanya langkah kecil yang berisiko karena ia melakukannya tanpa izin, tanpa suara. Risa meletakkan tas itu di balik tumpukan pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan. Ia bersiap, meski belum tahu untuk apa, dan belum berani berharap ia akan cukup kuat saat-saat itu tiba. Tas kain itu masih tersembunyi di balik tumpukan pakaian ketika pagi datang. Risa bangun dengan rasa kaku di sekujur tubuh, seolah semalam ia berlari jauh tanpa berpindah tempat. Ancaman Damar belum pudar. Justru semakin jelas bentuknya setelah ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Menyimpan kemungkinan pergi, meski hanya dalam pikiran. Damar sudah berangkat kerja tanpa pamit. Rumah terasa kosong, tetapi bukan jenis kekosongan yang menenangkan. Risa menyiapkan sarapan untuk Naya dengan gerakan otomatis. Anak itu duduk diam, tidak banyak bicara, lebih sering menatap pintu. Risa menangkap perubahan itu dengan perasaan bersalah yang menekan. Ketegangan yang ia kira bisa ia simpan rapat-rapat, rupanya merembes ke anaknya. Bunda mau kemana hari ini? Tanya Naya sambil mengaduk nasi. Ke rumah nenek, jawab Risa. Ia memilih jujur setengah. Mengapa? Bunda kangen, katanya, lalu tersenyum kecil. Senyum itu terasa berat. Risa mengantar Naya ke sekolah lebih pagi, lalu langsung menuju rumah Bu Ratna. Sepanjang jalan, pikirannya berdebat dengan dirinya sendiri. Ia tidak berniat membuka semua hal. Ia hanya ingin didengar. Di dalam tasnya, ia membawa dokumen yang sama, bukan untuk ditunjukkan, melainkan sebagai pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya kosong. Rumah Bu Ratna masih sama, rapi, teratur, penuh barang-barang yang disimpan dengan maksud baik. Ibunya menyambut dengan pelukan singkat. Kamu kurusan, komentar Bu Ratna, lalu berbalik ke dapur. Risa duduk, menunggu, mencoba menenangkan napasnya. Mereka minum teh bersama di meja makan. Bu Ratna bercerita tentang tetangga, tentang harga bahan pokok, tentang acara keluarga bulan depan. Risa menunggu celah, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali topik hampir berbelok. Akhirnya, ia menyela dengan suara yang lebih pelan dari niatnya. Bu, aku mau cerita. Bu Ratna menoleh, alisnya terangkat. Kenapa? Risa menatap cangkirnya. Aku lagi nggak baik-baik saja sama Damar. Namanya juga rumah tangga, jawab ibunya cepat, seolah kalimat itu sudah siap sejak lama. Risa menarik napas. Ia menceritakan sebagian, tentang kontrol, tentang kata-kata yang merendahkan, tentang ancaman yang disampaikan tanpa teriakan. Ia tidak menyebut detail paling gelap,
tapi cukup untuk membuat dadanya terasa ringan karena akhirnya keluar. Saat ia selesai, ruangan terasa sunyi beberapa detik. Bu Ratna menghela napas panjang. "Risa," katanya pelan namun tegas, "kamu itu istri. Kalau ada masalah, ya diperbaiki. Jangan dibesar-besarkan." "Bu, dia bilang bisa bikin hidupku hancur kalau aku melawan." Suara Risa bergetar, meski ia berusaha tetap tenang. Ibunya mengernyit. "Kamu jangan lebay. Omongan orang marah itu jangan dimasukin hati." Kalimat itu jatuh lebih keras dari ancaman damar. Risa mengangkat kepala. "Ini bukan cuma soal aku, Bu. Ini soal Naya." "Justru itu," Bu Ratna menimpali cepat. "Kamu mau anak kamu besar tanpa ayah? Kamu mau orang-orang ngomong apa tentang keluarga kita? Nama baik keluarga." Frasa itu berdiri di antara mereka seperti tembok. Risa merasa dadanya sesak. Ia datang membawa kegelisahan, pulang-pulang diberi beban baru. "Aku cuma minta didukung," katanya lirih. "Kami mendukung kamu bertahan," jawab Bu Ratna. "Kuat. Jangan mempermalukan diri sendiri." Risa terdiam. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Dukungan yang ia harapkan bukan dukungan yang akan ia dapatkan. Ia bukan dianggap korban, melainkan penjaga citra. Saat ia bangkit pamit, Bu Ratna menepuk tangannya. "Sabar, ya. Semua perempuan juga begitu." Di perjalanan pulang, Risa merasa langkahnya lebih berat. Ia menyalakan ponsel, melihat pesan dari Damar yang singkat, "Jangan kemana-mana sore ini." Tidak ada tanya. Tidak ada alasan. Hanya perintah. Risa mematikan layar, merasakan kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Sore itu, ia menjemput Naya. Anak itu berlari kecil ke arahnya, lalu tiba-tiba berhenti. "Bunda habis nangis?" tanyanya polos. Risa tertegun. Ia mengusap pipinya, tersenyum tipis. "Enggak, sayang." Naya menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya lebih erat. Genggaman itu membuat Risa hampir goyah. Damar pulang saat langit mulai gelap. Ia meletakkan tas, menatap Risa. "Kamu ke rumah ibu kamu?" "Iya," jawab Risa. "Ngapain?" "Silaturahmi." Damar tersenyum miring. "Bagus. Ingat, jaga cerita." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya mengandung peringatan. Risa mengangguk. Di dalam dirinya, ada bagian yang runtuh perlahan. Jika ibunya saja meminta ia bertahan demi nama baik, dan suaminya menuntut diam demi kendali, lalu siapa yang berdiri di sisinya? Malam itu, setelah Naya tidur, Risa duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka tas kain itu, memastikan isinya masih ada. Tangannya berhenti di satu lembar tabungan kecil. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk beberapa hari. Risa menutup tas kembali, menyimpannya lebih rapi. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kekosongan yang berbeda, lebih jernih, lebih sunyi. Kesadaran itu datang tanpa suara. Keputusan besar itu akan datang, dan tidak ada yang akan memegang tangannya saat ia melangkah. Dengan napas pelan, Risa mengambil ponsel dan menyimpan nomor seseorang yang lama tak ia hubungi. Sahabatnya, Arum, tanpa mengirim pesan apapun. Itu langkah kecil. Berisiko karena ia melakukannya diam-diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Risa mengakui pada dirinya sendiri bahwa bertahan bukan lagi satu-satunya pilihan. Dan kesendirian ini mungkin adalah harga awal yang harus ia bayar. Nomor Arum masih tersimpan rapi di ponsel Risa. Belum pernah disentuh sejak malam itu. Ia bangun dengan kesadaran yang sama seperti saat ia tertidur. Ia sendirian. Bukan dalam arti tidak ada orang di sekitarnya,
Tetapi dalam arti tidak ada satupun tempat aman untuk meletakkan kebenaran tanpa harus membayar harga. Pagi berjalan dengan sunyi yang tegang. Damar sarapan tanpa bicara. Seperti seseorang yang sudah menyelesaikan percakapan penting jauh sebelum lawannya tahu sedang diajak bicara. Risa mengamati punggung suaminya saat ia mengenakan sepatu, memperhatikan detail kecil, cara Damar menarik napas, cara rahangnya mengeras, dan merasa sesuatu yang tak terhindarkan sedang bergerak mendekat. Pulang tepat waktu, kata Damar sebelum pergi. Bukan permintaan. Risa mengangguk. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Hari itu, Risa tidak kemana-mana. Ia membersihkan rumah lebih lama dari biasanya, bukan karena kotor, tetapi karena ia butuh alasan untuk bergerak. Naya pulang sekolah dengan cerita tentang pelajaran dan teman-temannya. Risa mendengarkan, tersenyum, menanggapi seperlunya, sambil menahan rasa bersalah karena pikirannya terus kembali pada satu hal. Bagaimana jika ancaman itu naik satu tingkat lagi? Menjelang sore, Risa mengantar Naya mengerjakan PR. Anak itu tiba-tiba berhenti menulis. Bunda, katanya pelan, kalau ayah sama bunda berantem, aku ikut siapa? Pertanyaan itu membuat tangan Risa berhenti bergerak. Kenapa tanya begitu? Naya mengangkat bahu kecilnya. Di sekolah ada temanku yang orang tuanya pisah. Risa memeluk Naya tanpa menjawab. Ia tahu, anak itu tidak benar-benar bertanya tentang sekolah. Ia bertanya tentang rumah mereka. Dan Risa tidak punya jawaban yang aman. Damar pulang saat matahari hampir tenggelam. Ia tidak langsung masuk kamar, melainkan duduk di ruang tamu, menunggu. Risa menyadari isyarat itu dan meminta Naya masuk ke kamar. Main dulu di dalam, katanya, berusaha terdengar biasa. Naya menatapnya ragu, lalu menurut. Ruang tamu terasa lebih sempit tanpa suara anak. Damar menepuk sofa di depannya. Duduk, katanya. Risa duduk, menjaga jarak, merasakan telapak tangannya dingin. Aku capek. Damar membuka pembicaraan. Suaranya datar. Capek sama sikap kamu. Aku berusaha, jawab Risa. Berusaha apa? Damar tertawa pendek. Kamu makin banyak mikir. Makin berani. Risa menelan ludah. Aku cuma mau kita baik-baik saja. Baik-baik saja versi kamu. Potong Damar. Dengerin sekarang. Aku nggak mau drama. Kamu punya dua pilihan. Kalimat itu membuat waktu terasa melambat. Risa menatap Damar, mencoba membaca wajah yang pernah ia kenal. Pertama, lanjut Damar, kita cerai. Kamu keluar dari hidup aku. Jangan ganggu-ganggu lagi. Tapi ingat, hidup kamu setelah itu bukan urusan aku. Dan yang kedua, suara Risa hampir tidak terdengar. Damar condong ke depan. Kamu tetap di sini. Tahu posisi. Nurut. Supaya anak kamu aman. Supaya kamu aman. Risa merasa dunia berputar. Mas maksudnya apa? Aman. Damar tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan apapun. Jangan pura-pura nggak ngerti. Dunia itu keras. Banyak hal bisa terjadi sama orang yang salah langkah. Kata-kata itu bukan lagi bayangan. Ia berdiri telanjang di tengah ruang, tanpa tempat bersembunyi. Risa ingin berteriak, ingin menyangkal, ingin lari ke kamar dan membawa Naya pergi. Tapi tubuhnya kaku. Ancaman itu bekerja karena ia langsung membayangkan wajah anaknya. Aku ibu Naya, kata Risa akhirnya. Suaranya gemetar tapi jelas. Justru itu, Damar menjawab cepat. Makanya jangan egois. Tangisan tertahan terdengar dari arah kamar. Risa menoleh cepat. Pintu sedikit terbuka. Naya berdiri di sana, wajahnya pucat. Naya. Risa bangkit, tapi Damar lebih cepat. Masuk, kata Damar tajam. Naya menatap Risa, matanya penuh ketakutan, lalu menutup pintu perlahan. Pemandangan itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Risa. Ancaman terhadap dirinya saja sudah cukup berat. Ancaman yang menyentuh anaknya adalah batas yang tidak pernah ia bayangkan harus ia hadapi. Malam itu, Damar meninggalkan rumah dengan alasan keluar sebentar. Risa mengunci pintu kamar Naya, memeluk anak itu erat. Bunda di sini, bisiknya berulang kali. Lebih untuk dirinya sendiri. Naya tertidur dengan mata sembab. Risa duduk di samping ranjang hingga larut. Ia tidak lagi memikirkan harga diri, tidak lagi memikirkan pandangan orang. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Bertahan dengan risiko yang tidak bisa ia kendalikan, atau pergi dengan risiko yang sama besarnya? Ketika rumah benar-benar sunyi, Risa membuka tas kain itu lagi.
Ia menghitung uangnya dengan teliti. Tidak cukup untuk hidup lama. Tapi cukup untuk satu keputusan awal. Ia mengambil ponsel, menatap nama Arum di layar. Jarinya gemetar. Risa tidak menekan tombol panggil. Ia hanya menulis satu pesan pendek, lalu berhenti sebelum mengirim. Di kepalanya, suara ibunya, suara Damar, dan suara tangisan Naya saling bertabrakan. Akhirnya, ia menghapus pesan itu, menyimpan ponsel, dan berdiri. Risa melangkah ke pintu depan, membuka sedikit, memastikan malam di luar sepi. Ia menutup kembali pintu itu dengan hati-hati. Keputusan besar belum ia ambil. Tapi malam itu, ia memindahkan tas kain itu ke tempat yang lebih dekat dengan pintu keluar. Langkah kecil. Berbahaya jika ketahuan. Namun untuk pertama kalinya sejak ancaman itu diucapkan, Risa tidak hanya takut. Ia mulai mempertimbangkan bahwa menyelamatkan anak mungkin berarti kehilangan rumah, status, dan semua yang selama ini disebut utuh. Dan pikiran itu, meski mengerikan, mulai terasa lebih jujur daripada bertahan. Tas kain itu kini selalu berada di dekat pintu. Risa memindahkannya tanpa sadar setiap kali membersihkan rumah, memastikan jaraknya tidak pernah terlalu jauh dari jangkauannya. Sejak malam ancaman itu diucapkan dengan jelas, rumah tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Ia berubah menjadi ruang tunggu, tempat Risa menahan napas, menunggu sesuatu yang ia harap tidak pernah datang. Pagi itu, Damar tampak berbeda. Lebih ringan. Lebih percaya diri. Ia bersiul kecil saat mengenakan jam tangan, bahkan sempat bercermin lebih lama. Risa memperhatikan dari dapur, merasakan perubahan suasana yang aneh. Ketegangan tidak menghilang, hanya berganti arah. Ancaman yang diucapkan tampaknya memberinya kendali baru. "Kamu nggak jadi ribut lagi sekarang," kata Damar sambil duduk sarapan. "Bagus." Satu kata itu membuat Risa menunduk lebih dalam. Ia tidak menjawab. Diamnya, yang ia pilih sebagai perisai sementara, kini dibaca sebagai kemenangan oleh Damar. Kesadaran itu membuat dadanya sesak, tapi ia tetap bertahan. Ia belum punya pilihan yang aman. Setelah Damar berangkat, Risa mengantar Naya ke sekolah. Anak itu berjalan lebih dekat dari biasanya. Langkahnya kecil-kecil. "Bunda, ayah jahat?" tanya Naya tiba-tiba. Risa berhenti. Ia berlutut agar sejajar. "Ayah lagi capek," jawabnya, kalimat yang semakin terasa seperti kebohongan yang menumpuk. Naya mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak yakin. Risa memeluknya lebih lama sebelum meninggalkan gerbang sekolah. Di perjalanan pulang, Risa akhirnya membuka ponsel. Jarinya ragu, lalu menekan nama Arum. Panggilan tersambung cepat. "Risa," suara Arum terdengar kaget sekaligus lega. "Kamu kemana aja?" "Aku khawatir." Mereka bertemu siang itu di warung kecil dekat pasar, tempat yang ramai dan tidak mencolok. Arum sudah menunggu. Wajahnya serius sejak melihat Risa datang dengan mata sembab dan bahu tegang. Tanpa banyak basa-basi, Risa menceritakan semuanya. Kali ini lebih lengkap. Ancaman, pilihan yang dipaksakan, ketakutannya pada keselamatan Naya. Arum mendengarkan dengan rahang mengeras. "Ini nggak bisa dibiarkan, Sa," katanya tegas. "Kamu harus lapor." Risa menggeleng cepat. "Aku nggak bisa." "Kenapa?" "Karena kalau aku lapor dan gagal, aku pulang ke rumah yang sama. Dengan orang yang tahu aku berani buka mulut." Arum terdiam sejenak, lalu mencondongkan badan. "Justru karena itu kamu harus punya catatan. Bukti. Kamu nggak sendirian." Risa menatap meja. "Aku sendirian di rumah itu," katanya pelan. "Dan aku bawa anak." Nada suara Risa membuat Arum melunak, tapi tidak mundur. "Kalau kamu diam, dia bakal makin berani." "Aku tahu," Risa mengangguk. "Tapi aku juga tahu sistem ini nggak selalu melindungi yang benar. Aku nggak siap mempertaruhkan Naya demi harapan." Kalimat itu menggantung di antara mereka. Arum menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa keberanian Risa bukan soal melawan, melainkan soal menimbang risiko yang tidak seimbang. "Setidaknya simpan bukti," Arum akhirnya berkata. "Rekam. Catat. Jangan biarkan semua cuma di kepala kamu." Risa mengangguk. Saran itu terasa lebih mungkin. Sebuah jalan tengah yang rapuh, tapi nyata. Mereka berpisah dengan pelukan singkat. Arum menatap Risa lama-lama sebelum pergi. "Kalau kamu butuh tempat," katanya, "aku ada." Risa tersenyum kecil. Ia menghargai tawaran itu, meski belum berani memeluknya sebagai solusi. Sore itu,
Risa pulang dengan pikiran penuh. Ia menyembunyikan ponselnya di saku, memastikan aplikasi perekam suara mudah diakses. Jantungnya berdetak lebih cepat hanya dengan membayangkan kemungkinan menggunakannya. Ini bukan rencana kabur. Ini rencana bertahan dengan cara baru. Damar pulang dengan wajah cerah. Ia meletakkan tas, merebahkan diri di sofa. "Masakan kamu hari ini enak," katanya santai. Risa terkejut. Pujian itu terdengar seperti jebakan. "Terima kasih," jawabnya pelan. "Lihat, kalau kamu nurut, semua jadi gampang," lanjut Damar. "Nggak perlu drama." Risa mengangguk. Setiap anggukan terasa seperti mengikis dirinya sendiri, tapi ia menahannya. Ia memperhatikan Damar berbicara lebih bebas, lebih dominan. Ia memutuskan sesuatu dalam diam. Ia akan membiarkannya merasa menang, untuk sementara. Malam turun. Naya sudah tidur. Risa duduk di ruang tamu, ponsel di genggaman. Damar menonton televisi, tertawa kecil pada acara yang bahkan tidak benar-benar ia perhatikan. "Kamu nggak kemana-mana lagi, kan?" tanya Damar tanpa menoleh. "Nggak," jawab Risa. Kata itu, "nggak," terasa seperti pengorbanan kecil yang disengaja. Damar tersenyum puas. Ia bangkit, berjalan melewati Risa, menepuk pundaknya. Sentuhan itu membuat Risa menegang. "Pinter," kata Damar singkat. Setelah Damar masuk kamar, Risa duduk sendirian lebih lama. Ia membuka aplikasi perekam, memastikan fungsinya berjalan. Ia tidak merekam apapun malam itu. Tapi ia menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus penting. Damar semakin percaya diri karena ia terlihat menyerah. Dan justru di titik itulah, bahaya bisa meningkat tanpa peringatan. Risa mematikan ponsel, lalu menuliskan tanggal dan jam di sebuah buku kecil, catatan pertamanya. Ia tidak tahu apakah ini akan menyelamatkannya atau justru mempercepat kehancuran. Namun menulis satu baris itu membuatnya merasa sedikit lebih tegak. Sebelum tidur, ia memindahkan tas kain itu sekali lagi, kali ini ke balik sofa. Langkah kecil. Berisiko jika ditemukan. Tapi malam itu, Risa memilih menyimpan dua hal sekaligus. Wajah patuh di hadapan Damar, dan kesadaran diam-diam bahwa ia sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan. Malam sebelumnya, Risa tidak tidur nyenyak. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tas kain yang selalu ia bawa kemana-mana. Di dalamnya, dokumen-dokumen penting, tabungan kecil, dan beberapa catatan diam-diam tentang perilaku Damar. Semua itu kini terasa seperti jembatan ke kehidupan yang belum ia berani langkahi, sekaligus pengingat bahwa jalan pulang dari rumah itu mungkin tidak ada lagi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Naya sudah bangun dan duduk di lantai, menumpuk puzzle di ruang tamu. Risa duduk di sampingnya, menatap anak itu memusatkan perhatian. "Bunda harus cerita sesuatu," katanya pelan. Naya menoleh, matanya penuh penasaran. "Apa, Bun?" Risa menarik napas panjang, menahan tangis yang siap pecah. "Bunda, kita akan tinggal terpisah dari ayah." Naya menatap Risa dengan mata besar. "Kenapa?" Risa mengusap wajah anaknya, merasa berat seluruh dunia menekan pundaknya. "Supaya kita aman. Supaya ayah nggak bisa membuat kita takut lagi." Naya menunduk, diam. Risa tahu itu bukan pengertian penuh dari anak kecilnya. Tapi setidaknya ia menahan diri dari rasa takut yang bisa menyebar lebih jauh. Ia menyadari, pilihan ini, pilihan bercerai, bukan soal harga diri, bukan soal ego, melainkan soal keselamatan anak yang tergantung padanya. Siang itu, Risa menyiapkan diri menghadapi Damar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, wajah pucat, mata sembab. Ia menulis beberapa kalimat di secari kertas, pesan terakhir tentang keputusan bercerai, untuk memastikan tidak ada kata yang hilang saat ia menghadapinya. Ketika Damar pulang, langkahnya lebih ringan dari biasanya. Ia masih percaya diri, bahkan ada senyum tipis yang ia tunjukkan saat melihat Risa menunggu di ruang tamu. "Kamu siap makan?" tanya Damar, santai. Risa berdiri. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya bergetar tetapi tegas. Damar berhenti, menatapnya lama, seperti menunggu hiburan atau drama. Risa menarik napas panjang. "Aku nggak bisa lagi bertahan, Mas. Ini bukan soal harga diri. Ini soal keselamatan aku dan Naya." Damar tertawa pendek, suara dingin yang menusuk. "Selama ini aku pikir kamu cuma takut sama omongan tetangga dan ibumu. Tapi ternyata, kamu cuma takut sama aku." Risa mengangguk. "Aku takut.
Tapi aku nggak mau takut selamanya. Aku memilih bercerai. Wajah Damar berubah, tapi hanya sebentar. Ia mencondongkan tubuh ke belakang, menepuk sofa. Kalau itu yang kamu mau, terserah. Aku nggak bakal mencegah. Tapi jangan kira aku akan merasa bersalah. Kamu itu yang kalah, Risa. Kamu yang memilih menyerah. Risa menelan ludah, merasakan harga dirinya runtuh pelan-pelan. Bukan karena kata-kata Damar. Bukan karena penghakiman orang lain. Tetapi karena ia harus mengakui pada dirinya sendiri. Ia menyerah pada satu hal, demi memenangkan hal lain, kehidupan yang aman untuk Naya. Damar berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Selamat tinggal, katanya santai. Tidak ada tatapan penuh penyesalan, tidak ada kata-kata minta maaf. Ia pergi dengan sikap menang, seperti orang yang menonton permainan di mana lawannya sendiri menyerah. Risa menutup pintu perlahan. Sunyi yang datang terasa seperti gelombang yang menekan ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan luka harga diri, tapi juga ada secercah lega, sebuah ruang baru yang belum pernah ia miliki. Naya keluar dari kamar, memeluk Risa. Bunda nggak sedih, kan? Tanya anak itu polos. Risa memeluk Naya erat, menahan tangis. Sedih, tapi kita akan baik-baik saja, sayang. Sore itu, Risa duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga lama. Ia merasakan keberanian kecil muncul, keberanian yang lahir dari pilihan yang menyakitkan. Keputusan untuk bercerai bukan kemenangan, tapi perlindungan. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi setidaknya langkah pertama sudah ia ambil. Saat malam tiba, Risa menata ulang tas kainnya. Ia menaruh dokumen dan tabungan lebih dekat dengan pintu keluar. Langkah kecil ini terasa berisiko. Jika Damar kembali atau mengetahuinya, semuanya bisa menjadi bumerang. Tapi malam itu, Risa memilih memelihara kesadaran bahwa perlindungan anak lebih penting daripada harga diri yang terkoyak. Ia menatap Naya yang tidur di kamar, menarik selimut lebih erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Risa merasa ada kendali atas sesuatu, meski kendali itu rapuh dan baru permulaan. Langkah kecil sudah diambil, tapi tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan, tersembunyi di balik senyum dan kesombongan Damar. Risa menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan tubuhnya rileks sedikit. Ia tahu besok, dan besok-besok berikutnya, tekanan akan lebih berat. Tetapi malam itu, ia tidur dengan satu kesadaran baru. Kadang kalah dalam harga diri adalah cara satu-satunya untuk menang dalam kehidupan. Pagi itu, Risa membuka mata dengan rasa kantuk yang berat, tapi berbeda dari tidur-tidur sebelumnya. Kini ia tidak lagi tidur di bawah bayangan Damar, tapi di rumah sewaan kecil yang sederhana, tidak luas, tidak mewah, tapi miliknya dan Naya. Di dapur sempit, Risa menyiapkan sarapan dengan telaten, menghitung setiap sendok gula, setiap tetes minyak, agar pengeluaran tetap terkendali. Tabungan kecil yang ia sisihkan dari gaji sebelumnya terasa tipis, tapi cukup untuk menanggung hidup 2 orang untuk beberapa minggu. Naya sudah siap untuk sekolah. Bunda, hari ini aku harus ikut ekstra menggambar, kata anak itu ceria. Risa tersenyum, meski hatinya berat karena mengetahui bahwa kebahagiaan Naya kini tergantung pada keberanian Risa menghadapi dunia yang keras. Ayo, sayang. Kita berangkat lebih pagi biar nggak terburu-buru, jawabnya sambil menggandeng tangan Naya. Perjalanan ke sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Risa menatap wajah anaknya yang bersinar, menyadari betapa anak itu tidak tahu betapa rapuh kehidupan mereka sekarang. Setiap langkah membawa tekanan baru, kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah, sekaligus ketakutan lama yang tidak sepenuhnya hilang, mengenai Damar. Tapi ia menekankan satu hal dalam dirinya sendiri. Hari ini, ia harus bertahan. Setelah menurunkan Naya, Risa menuju kantor tempatnya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Ia tahu gaji yang diterima tidak besar, tapi cukup untuk menahan kehidupan mereka agar tetap berjalan. Di pintu kantor, ia disambut oleh Pak Hendra, atasan yang terkenal tegas dan sering menuntut lebih dari kemampuan pegawainya. Risa, masuk. Pak Hendra memanggil dengan suara berat. Ia menatap Risa seperti sedang menilai seberapa jauh wanita itu bisa bertahan di tekanan pekerjaan. Hari ini aku butuh laporan stok terbaru dan jadwal distribusi minggu depan selesai sebelum siang. Tidak ada alasan. Risa menelan ludah. Ia tahu Pak Hendra tidak main-main. Ia mengangguk pelan. Siap, Pak. Pak Hendra menepuk meja ringan. Bagus. Jangan sampai ada kesalahan. Semua orang bisa diganti kalau nggak kompeten. Kalimat itu menekan,
seperti batu besar yang jatuh di dada. Risa merasakan detak jantungnya meningkat, tetapi ia menahan napas dan mulai menyiapkan dokumen. Tekanan di kantor terasa lebih berat karena ia tidak lagi memiliki pelindung seperti Damar. Tidak ada yang menutupinya dari kesalahan. Tidak ada yang mengingatkan bahwa ia manusia biasa. Ia sendirian. Saat jam berjalan, Risa dihadapkan pada banyak kesalahan minor dalam catatan inventaris yang harus diperbaiki cepat. Ia berusaha tetap fokus, tapi tangan gemetar karena kombinasi stres dan kekurangan tidur. Pak Hendra terus memeriksa pekerjaannya. Sesekali menunduk ke layar komputer Risa, mengangguk tipis, lalu menyipitkan mata. "Risa, cepat periksa ulang lagi," katanya tiba-tiba. "Ini belum sesuai standar. Aku nggak mau ada yang salah sedikit pun. Kalau terjadi kesalahan, itu bisa merugikan perusahaan. Bisa kamu bayangkan sendiri, kan?" Risa mengangguk, menelan rasa frustasi yang hampir muncul. Ia tahu ini bukan semata-mata soal pekerjaan, tapi tentang ketahanan mentalnya. Setiap kata Pak Hendra terasa seperti ujian, mengukur seberapa jauh Risa bisa bertahan tanpa menjerit, tanpa menyerah. Siang menjelang. Risa merasa kepala berdenyut, tapi ia tetap menuntaskan laporan satu persatu. Ia menyadari bahwa hidup baru sebagai ibu tunggal bukan sekadar tentang materi. Ini soal ketahanan batin, mempertahankan harga diri yang rapuh, menjaga anak tetap aman, dan menghadapi tekanan orang lain tanpa tempat berlindung. Saat jam makan siang, Risa duduk di kursi kosong di sudut kantin. Ia membuka kotak bekalnya, tapi tidak selera makan. Pikiran tentang Naya, tentang uang yang tipis, tentang ancaman Damar yang entah kapan muncul lagi, membebani pikirannya. Ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan kecil yang selama ini ia simpan. Rekaman suara Damar, dokumen, nomor darurat. Seketika ia merasa sedikit lebih aman. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa ia kendalikan sendiri. Sore hari, Pak Hendra kembali mendekati meja Risa. "Sudah selesai semua?" tanyanya. Ia mencondongkan tubuh, menatap layar komputer. "Laporan stok ini harus lengkap. Jangan ada yang tertinggal. Aku nggak mau tahu ada kekurangan." Risa mengangguk lagi, suara pelan. "Sudah, Pak. Semua sudah diperiksa ulang." Pak Hendra menghela napas panjang, seperti memikirkan sesuatu. "Bagus. Tapi ingat, jangan lengah. Tekanan di sini akan semakin berat, dan aku akan selalu menuntut yang terbaik. Kamu harus bisa menyesuaikan diri." Setelah Pak Hendra pergi, Risa menatap layar kosong, merasakan tekanan yang tidak bisa hilang begitu saja. Ia sadar, hidup baru ini bukan sekadar soal bebas dari Damar, tapi juga menghadapi dunia nyata yang keras, di mana kesalahan sedikit pun bisa berakibat besar. Saat pulang, Risa menjemput Naya. Anak itu tersenyum, membawa hasil gambar ekstra yang dibuatnya. Risa tersenyum, mencoba menampakkan bahagia. Tapi di dalam dada, rasa lelah dan frustasi menumpuk. Ia tahu besok tekanan akan datang lagi. Pak Hendra menunggu dengan standar yang tidak bisa ditawar. Hidup menuntutnya lebih kuat, lebih cepat, lebih sempurna. Malam itu, Risa duduk di ruang tamu rumah sewaan mereka. Naya sudah tidur. Ia membuka tas kain, mengecek dokumen dan tabungan, merasakan beban yang terus menekan. Namun, malam itu juga membawa kesadaran baru. Ia mungkin sendirian menghadapi tekanan ekonomi, kerja, dan ancaman dari masa lalu, tapi ia sedang belajar bertahan. Ia menulis catatan kecil tentang pengeluaran minggu depan dan jadwal kerja. Langkah-langkah kecil itu terasa rapuh, tapi juga memberi kendali. Risa menutup buku catatan, menarik napas panjang, dan menatap Naya di kamar. Ia tahu hari esok akan lebih berat. Namun malam ini, ia memilih satu keputusan kecil, tetap bertahan. Bertahan untuk Naya, bertahan untuk diri sendiri, meski artinya menghadapi tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langkah kecil ini berisiko, tapi juga memberi Risa sedikit kekuatan baru, kesadaran bahwa hidup baru sebagai ibu tunggal tidak hanya soal bertahan, tapi soal menghadapi ujian dengan kepala tegak, meski dunia terasa menekan dari segala arah. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai rumah sewaan mereka dengan lembut, seolah dunia memberi harapan baru. Risa duduk di meja makan, menyiapkan sarapan sederhana untuk Naya. Telapak tangannya tetap gemetar, bukan karena rasa takut yang dulu menghantuinya, tapi karena perasaan yang lebih kompleks, perasaan yang muncul setiap kali ia menghadapi anaknya dan ingatan akan Damar. Naya duduk di kursi kecilnya, menatap Risa dengan mata besar yang penuh pertanyaan. "Bunda," suaranya berhenti sebentar. "Kenapa ayah nggak pernah main sama aku lagi?" Risa menahan napas, hati seperti diremas.
Pertanyaan itu bukan lagi tentang Damar sebagai pria dewasa yang pernah ia kenal, tapi tentang Naya, yang polos, yang haknya untuk merasakan kasih sayang ayah kini terganggu. Kata-kata yang muncul di bibir Risa harus hati-hati. Ia tidak ingin menakut-nakuti Naya, tetapi juga tidak ingin berbohong. Bunda, maksudnya? Ayah lagi sibuk, sayang, jawab Risa pelan, suaranya bergetar sedikit. Ia memutar matanya ke piring sarapan, menahan tangis yang hampir muncul. Naya menatapnya lama, raut wajahnya campur antara penasaran dan kecewa. Tapi semua teman di sekolah ada ayahnya. Aku nggak ngerti kenapa aku nggak punya. Risa menarik napas dalam, menunduk, dan meletakkan tangan di atas tangan kecil Naya. Bunda ngerti, sayang, ini nggak adil. Tapi Bunda janji, kita akan selalu punya satu sama lain. Bunda akan selalu ada buat kamu. Risa merasakan panas di dada, rasa sakit yang belum hilang dari pernikahannya dengan Damar muncul kembali. Namun kali ini ia mencoba menahannya bukan untuk dirinya, tapi untuk Naya. Anak itu membutuhkan ketenangan, bukan kekacauan emosional. Di sekolah Naya, Risa duduk di bangku taman, mengamati anaknya yang tersenyum bersama teman-temannya. Ia menyadari sesuatu. Naya masih bisa bahagia, tapi Risa harus belajar menahan luka dalam dirinya sendiri agar tidak menular ke anaknya. Ia tahu itu tidak mudah. Risa menarik napas panjang, lalu menatap langit biru yang luas. Ketika pulang, Risa harus menghadapi kenyataan lain. Rumah yang harus ia urus, pekerjaan yang menunggu, dan uang yang terus menipis. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai menata ulang jadwal harian, membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan Naya. Ia sadar bahwa menahan emosi bukan berarti menekan semuanya. Ini soal memilih momen yang tepat untuk menunjukkan kekuatan dan kelembutan sekaligus. Sore hari, Naya duduk di sofa sambil menggambar. Ia menatap Risa dan bertanya lagi, lebih lembut kali ini. Bunda, ayah nggak sayang sama aku, ya? Risa duduk di sampingnya, menarik napas dalam. Kata-kata ini menyayat hati, tapi ia menahan air mata yang siap jatuh. Ayah, mungkin nggak ngerti caranya sayang, tapi Bunda sayang sama kamu. Selalu. Naya tersenyum tipis, dan Risa merasakan sedikit lega. Ia tidak berbohong, tetapi ia juga menahan rasa sakit yang membara di dalam dada. Ia belajar bahwa sebagai ibu tunggal, tugasnya bukan hanya memberi makan dan rumah, tapi juga menjaga hati anak tetap aman dari luka lama. Malamnya, setelah Naya tidur, Risa duduk di ruang tamu. Ia membuka tas kainnya, menatap dokumen dan tabungan kecilnya. Kesendirian terasa berat, tetapi ia merasakan kekuatan yang berbeda. Ia belajar menghadapi luka tanpa membiarkan anaknya ikut merasakannya. Risa menuliskan rencana kecil, menyisihkan sedikit uang untuk pendidikan Naya, menyiapkan strategi pekerjaan agar lebih efisien, dan memikirkan langkah-langkah aman jika suatu saat Damar kembali mengganggu. Ia menyadari satu hal yang penting. Menahan emosi bukan berarti menyerah pada rasa sakit, tapi mengubahnya menjadi strategi hidup yang realistis. Di luar jendela, hujan turun perlahan, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Risa menatapnya, merasakan bahwa setiap tetes adalah pengingat bahwa hidup terus berjalan, bahkan ketika luka belum sembuh sepenuhnya. Ia merasakan beban yang sama, ekonomi terbatas, masa lalu yang menghantui, tetapi juga tekad baru untuk menghadapi semuanya demi Naya. Sebelum tidur, Risa menaruh catatan kecil di meja samping tempat tidur. Hari ini aku belajar menahan luka tanpa membohongi Naya. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Risa, itu adalah langkah besar. Ia tahu besok akan ada pertanyaan baru, tantangan baru, dan tekanan yang tidak pernah berakhir. Namun malam itu, ia menutup mata dengan sedikit ketenangan. Ia mulai belajar bahwa menahan luka bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang bergantung sepenuhnya padanya. Langkah kecil itu berisiko. Risa tahu, jika ia terlalu lemah, Naya bisa merasakan kepedihan itu. Jika ia terlalu keras, ia bisa kehilangan empati. Tapi malam itu, keputusan kecilnya jelas. Ia akan belajar menahan emosi, menjaga anaknya tetap aman, dan perlahan membangun kekuatan batin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Risa terbangun sebelum alarm berbunyi, tubuhnya terasa pegal-pegal dari malam yang singkat. Pikiran tentang Naya, pekerjaan, dan hidup baru terus berputar. Ia menatap jendela kecil rumah sewaannya, melihat langit kelabu yang seolah mencerminkan kepenatan batin yang belum sepenuhnya hilang. Tapi hari ini, ia memutuskan untuk menekan rasa ingin tahu tentang Damar, setidaknya untuk sementara, agar bisa fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Saat sarapan,
Naya mengaduk-aduk buburnya dengan mata setengah mengantuk. Bunda, nanti aku main di sekolah sama teman-teman. Ya? Tanya anak itu. Risa tersenyum tipis. Iya, sayang. Bunda tunggu di sini aja. Momen sederhana itu terasa menenangkan. Tetapi tidak lama. Ponsel Risa berbunyi. Nama yang muncul membuat jantungnya berdegup kencang. Ibu Lina, sahabat keluarga yang selama ini tetap dekat walau Risa sudah bercerai. Halo, Bu Lina. Suara Risa terdengar ragu. Risa, ada kabar. Suara Ibu Lina lembut, tapi jelas ada kekhawatiran. Aku nggak mau kamu panik. Tapi, Damar mulai ada masalah. Masalah sosial. Aku nggak tahu detailnya. Tapi, hati-hati. Risa menahan napas. Kata-kata Ibu Lina samar. Seperti bayangan yang menakutkan tapi tak jelas wujudnya. Ia tahu, kabar ini bisa menjadi pemicu rasa takut lama yang selama ini ia tahan. Namun ia juga sadar, jika ia terlalu menekankan perhatian pada Damar, ia akan kehilangan fokus pada Naya dan hidup barunya. Terima kasih, Bu Lina. Aku akan hati-hati, jawab Risa pelan. Ia menutup panggilan lebih cepat daripada yang seharusnya, merasakan jantungnya berdebar. Di ruang tamu, Risa duduk di sofa, menatap dinding kosong. Bayangan Damar muncul, seperti hantu lama yang menatapnya tanpa berkedip. Ia bisa membayangkan semua kemungkinan yang Ibu Lina maksud, masalah sosial, gosip, keburukan yang mungkin terjadi, dan kemungkinan Damar kembali mengacaukan hidupnya. Ia menelan ludah dan mengusap wajahnya. Tidak, kata Risa pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak akan mencari tahu. Aku harus fokus bertahan. Pekerjaan menunggu. Hari itu, Pak Hendra menambahkan beberapa proyek baru yang harus selesai dalam waktu singkat. Risa menerima tugas dengan tenang di permukaan, meski dalam hati ia merasakan ketegangan yang menguji kemampuan mentalnya. Ia menyadari, menahan rasa ingin tahu tentang Damar bukan sekadar menekan emosi, tapi juga mengatur energi untuk hal-hal yang benar-benar bisa ia kendalikan. Saat jam makan siang, Risa duduk di bangku taman dekat kantor, menatap buku catatan kecil yang selama ini ia gunakan untuk mencatat pengeluaran dan strategi harian. Ia menulis beberapa catatan tentang pekerjaan, tentang kebutuhan Naya, dan sedikit motivasi untuk diri sendiri. Setiap goresan pena terasa seperti batu yang menenangkan hati, menekan rasa takut yang samar akibat kabar Ibu Lina. Naya pulang dari sekolah dengan senyum ceria, membawa gambar hasil karya hari itu. Risa menerima gambar itu dengan hangat, memuji anaknya. Wah, bagus sekali, sayang. Bunda suka banget, katanya sambil memeluk Naya. Risa menyadari, di hadapan anaknya, ia harus menahan rasa takut tentang Damar. Naya tidak boleh melihat kecemasan yang mengintai dalam diri Risa. Malam itu, setelah Naya tidur, Risa duduk di ruang tamu dengan catatan dan dokumen kecilnya. Ia mengulang rencana pengeluaran, memeriksa tabungan, dan memastikan semua hal penting dekat dengan tangannya. Tapi pikiran tentang kabar Ibu Lina terus berulang. Risa menutup mata, mencoba menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal yang penting. Menahan diri untuk tidak mencari tahu tentang Damar bukan berarti ia melupakan masa lalu, tetapi memilih memprioritaskan keselamatan dan stabilitas dirinya serta Naya. Ia sedang belajar menempatkan energi pada hal-hal yang bisa ia kontrol, bukan pada bayangan yang bisa menghancurkan ketenangannya. Ketika malam semakin larut, Risa menyalakan lampu kecil di ruang tamu, menulis catatan pendek di buku harian. Hari ini aku memilih fokus pada kita. Aku menahan rasa ingin tahu, tapi tidak menekan kewaspadaan. Hidup kita harus tetap berjalan. Ia menutup buku itu, menarik napas panjang, dan menatap Naya yang tidur nyenyak. Rasa lega kecil muncul. Tetapi bersamaan dengan itu, tekanan batin baru terasa. Menjaga jarak dari Damar berarti hidup dalam ketidakpastian yang samar, di mana setiap kabar kecil bisa menguji ketahanan mentalnya. Risa menyalakan ponsel sebentar, menahan diri untuk tidak menghubungi siapapun tentang kabar Damar. Ia memilih langkah kecil yang berisiko, menolak mencari tahu, demi keselamatan dan stabilitas hidup mereka. Langkah ini sederhana, tapi malam itu, Risa menyadari bahwa ketenangan yang dipaksakan adalah alat bertahan baru. Alat yang harus terus ia asah, karena ancaman dari masa lalu belum sepenuhnya hilang. Matahari pagi menembus jendela rumah sewaan yang kini terasa lebih seperti rumah daripada sekadar tempat berlindung. Risa duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untuk Naya yang sudah duduk rapi di kursinya. Rambutnya disisir rapi seperti biasa. Suasana rumah tidak lagi mencekam seperti dulu, tapi ketenangan itu lahir dari usaha dan disiplin yang melelahkan, bukan dari keamanan yang absolut. Selama bertahun-tahun,
Risa belajar menyeimbangkan pekerjaan dan rumah tangga. Ia menguasai pekerjaannya dengan cermat, membuat jadwal yang ketat untuk Naya, dan tetap menjaga tabungan kecilnya untuk keadaan darurat. Ketahanan mental yang dulu rapuh kini mulai terbentuk menjadi fondasi yang kuat. Ia mulai menyadari bahwa rasa takut yang dulu membelenggunya telah bergeser, menjadi kewaspadaan yang tenang, kesadaran yang memungkinkan dia bertindak tanpa panik. Hari itu, di kantor, Pak Hendra memberikan proyek baru. Tidak lagi dengan nada menakutkan seperti dulu, tapi tetap menuntut disiplin dan ketelitian. Risa menatap dokumen itu, membaca instruksi dengan teliti. Ia merasa sedikit lega karena sekarang ia bisa menavigasi tekanan tanpa terguncang. Setiap keputusan yang ia ambil terasa lebih pasti. Setiap kesalahan kecil bisa segera diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Ketika Risa menatap layar komputer, sebuah notifikasi muncul di ponsel, pesan dari Ibu Lina. Sekilas terlihat samar, seperti kebiasaan lama yang ingin membangkitkan rasa cemas. Tapi Risa menahan diri. Ia menunda membaca pesan itu, menaruh ponsel di saku baju. Ia tahu bahwa informasi tentang Damar, apapun bentuknya, bisa mengganggu fokusnya saat ini. Pilihannya sudah jelas, kewaspadaan, bukan ketakutan. Siang menjelang, Naya pulang dari sekolah dengan cerita tentang temannya yang baru pindah. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, tersenyum, sesekali menimpali. Interaksi sederhana ini terasa seperti obat bagi jiwanya. Ia sadar bahwa kekuatan terbesarnya bukan sekadar menghindari bahaya, tapi membangun kehidupan yang stabil dan aman untuk Naya, meski segala hal yang membayangi masa lalu masih ada. Di malam hari, Risa duduk di ruang tamu setelah Naya tidur. Ia menyalakan lampu meja dan membuka buku catatan yang selalu ia gunakan untuk mencatat pengeluaran, strategi pekerjaan, dan rencana hidup. Ia menulis catatan kecil. Hari ini berjalan lancar. Aku bisa mengontrol situasi tanpa takut. Kata-kata itu sederhana, tapi bermakna besar. Tanda pertumbuhan batin yang nyata. Namun, kewaspadaan tidak hilang sepenuhnya. Risa menyadari, meski kehidupan terlihat stabil, risiko selalu ada. Setiap suara di luar rumah membuatnya menoleh. Setiap pesan masuk menimbulkan rasa ingin tahu yang terkontrol. Ia menutup buku catatan, menarik napas dalam, dan menatap jendela yang menampilkan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia tahu bahwa keamanan itu rapuh, tetapi ia belajar bagaimana menjaga jarak yang sehat dengan masa lalu. Pagi berikutnya, Risa menghadapi ujian kecil. Seorang rekan kerja meminta bantuannya untuk proyek yang melebihi jam kerja biasa. Risa menimbang, tapi ia memutuskan untuk membantu dengan batasan jelas. Aku bisa membantu, tapi hanya sampai pukul 5, katanya. Suara tegasnya membuat rekan itu mengangguk, menghormati batasan yang ia tetapkan. Ini adalah bentuk baru dari kewaspadaan, bukan ketakutan, tapi kontrol penuh atas hidupnya sendiri. Saat Risa pulang, ia menjemput Naya di sekolah. Anak itu tersenyum ceria, membawa tugas yang sudah selesai. Risa menatap wajah Naya, menyadari bahwa meski perjalanan mereka panjang dan penuh ketidakpastian, anak itu tumbuh bahagia. Ia tersenyum tipis, merasakan kebanggaan yang berbeda dari sebelumnya. Bangga bukan karena berhasil, tapi karena bisa bertahan. Malam itu, setelah Naya tidur, Risa menyalakan ponsel sebentar dan membuka pesan Ibu Lina. Pesan itu berisi kabar samar tentang Damar, bahwa ia terlibat masalah sosial kecil, tapi tidak rinci. Risa menatap layar, jantungnya sedikit berdegup. Ia bisa merasakan godaan untuk mengetahui lebih banyak, tapi ia menahan diri. Ia tahu langkah mencari tahu hanya akan menambah tekanan yang tidak perlu. Ia memilih untuk tetap fokus pada hidupnya dan Naya. Ia menaruh ponsel, menulis catatan baru. Aku bisa menghadapi masa depan tanpa membiarkan bayangan masa lalu menguasai. Kata-kata itu menjadi mantra baru, pengingat bahwa kekuatan Risa bukan berasal dari melawan Damar secara langsung, tapi dari kemampuan mengelola emosi, menjaga anak, dan membangun hidup stabil meski ancaman samar terus ada. Sebelum tidur, Risa menatap Naya yang tidur lelap. Ia merasakan kedamaian kecil yang lahir dari ketenangan yang diperoleh dengan susah payah. Tapi tekanan batin baru muncul. Meski hidup stabil, kewaspadaan harus tetap ada. Setiap keputusan, sekecil apapun, bisa memengaruhi masa depan mereka. Langkah kecil yang berisiko malam itu adalah menahan diri dari rasa ingin tahu tentang Damar dan tetap fokus pada kehidupan nyata, meski godaan untuk mengintip masa lalunya selalu ada. Risa menarik selimut, menarik napas panjang, dan menutup mata. Ia tahu, pertumbuhan mandiri ini baru permulaan. Dunia nyata menunggu dengan tantangan yang lebih besar.
Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa mampu menatapnya dengan kewaspadaan yang tenang, bukan ketakutan yang menghancurkan. Hari itu, Risa menjemput Naya lebih lambat dari biasanya karena rapat mendadak di kantor. Jalanan padat dan bising, namun matanya tidak bisa lepas dari trotoar di sebelah jalan ketika sebuah gerobak dorong dan tumpukan kantong plastik menarik perhatian. Sosok itu tak bisa ia hindari. Damar. Ia terlihat kurus, rambut kusut, baju lusuh yang dulu tak pernah ia bayangkan akan dipakai suaminya, dan tangannya sibuk memilah-milah sampah di pinggir jalan. Risa berhenti sejenak, napasnya tercekat. Rasa syok itu bukan sekadar kaget melihat kondisi fisiknya, tapi campuran aneh antara luka lama, kebencian yang masih tersisa, dan rasa kasihan yang tak diundang. Naya menarik tangannya. "Bunda, kita jalan dulu, ya." Risa menelan ludah, mengangguk pelan. "Iya, sayang, ayo." Namun matanya terus tertuju pada Damar, yang tidak melihat ke arah mereka. Ia tampak tenggelam dalam dunianya sendiri, wajahnya datar, seolah menahan rasa malu yang mungkin tak lagi peduli. Risa merasakan jantungnya berdegup tidak karuan. Rasa marah karena semua luka lama kembali hadir, tapi juga rasa iba yang sulit diterima. Di perjalanan pulang, Risa diam. Naya bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tapi pikirannya tertahan pada pemandangan tadi. Kenapa hidup seseorang bisa berubah begitu drastis? Pikirnya dalam hati. Ia menyadari bahwa Damar yang dulu menakutkan dan penuh kontrol kini terlihat rapuh, tak berdaya, dan bahkan menyedihkan. Malamnya, setelah Naya tidur, Risa duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyorot catatan dan dokumen yang selalu ia periksa setiap malam. Ia menarik napas panjang, mencoba memahami perasaan yang bergolak dalam dirinya. Ia merasa bersalah karena merasakan sedikit kasihan pada pria yang dulu begitu menyakiti mereka. Namun ia juga sadar, rasa kasihan itu tidak menghapus luka lama, justru membuatnya bingung antara empati dan kemarahan. Hari berikutnya, Risa bercerita sebentar pada Bu Ratna, tetangga sekaligus teman lama keluarga yang selalu menjadi tempatnya mencurahkan pikiran. "Bu Ratna, aku tadi melihat Damar. Dia memulung sampah," ucapnya pelan, suaranya gemetar. Bu Ratna menatap Risa dengan serius. "Dan bagaimana perasaanmu?" Risa menunduk. Aku nggak tahu. Ada marah, ada kasihan. Aku nggak ingin merasa kasihan, tapi aku juga nggak bisa menolaknya. Aku bingung, Bu." Bu Ratna mengangguk pelan. "Itu wajar, Risa. Luka lama dan rasa kasihan bisa bertabrakan. Tapi jangan sampai itu mengubah fokusmu. Kamu punya hidup sendiri sekarang, dan Naya tetap prioritas." Risa mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia sadar satu hal, melihat Damar seperti itu memicu emosi yang belum selesai, dan ia harus menahannya agar tidak menghancurkan kestabilan hidup mereka. Ia menulis catatan kecil di buku harian. "Hari ini aku melihat Damar. Luka lama muncul, tapi aku harus tetap fokus pada kita. Kasihan bukan berarti kembali." Di malam itu, Risa memikirkan langkah-langkah kecil yang mungkin harus ia ambil jika suatu saat Damar kembali muncul. Ia memeriksa tabungan, mengecek keamanan rumah, dan menyiapkan strategi kecil agar Naya tetap aman. Tatapan mata Risa kali ini tidak hanya diwarnai rasa takut, tetapi juga kewaspadaan yang matang, hasil dari pengalaman bertahun-tahun menjaga anak dan dirinya sendiri. Malam semakin larut, Risa duduk di jendela ruang tamu. Bayangan Damar yang memulung sampah terus terbayang di matanya. Ia merasakan campuran antara emosi yang sulit diuraikan, kebencian, kasihan, dan rasa lega bahwa mereka sekarang bebas dari ancaman langsung. Namun tekanan batin baru muncul. Melihat Damar rapuh mengingatkan Risa bahwa luka lama belum sepenuhnya sembuh, dan rasa kasihan yang tak diundang ini bisa mengaburkan ketegasan yang telah ia bangun. Ia menutup buku catatan dan menarik napas panjang. Langkah kecil berisiko yang ia pilih malam itu adalah menerima bahwa emosi kompleksnya, antara luka dan kasihan, adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia sadar, menghadapi kenyataan Damar yang rapuh bukan berarti kembali lemah, tapi menguji sejauh mana ia bisa menjaga keseimbangan batin tanpa kehilangan fokus pada Naya dan hidup baru mereka. Risa menatap Naya yang tidur, mengusap rambutnya dengan lembut, dan membisikkan pelan, "Kita akan baik-baik saja, Nak. Bunda akan menjaga kita, apapun yang terjadi." Malam itu, Risa menutup mata dengan campuran lega dan kewaspadaan, sadar bahwa melihat Damar secara langsung hanyalah awal dari ujian batin yang lebih dalam. Ujian untuk tetap mandiri, tangguh, dan fokus, meski hati dipenuhi perasaan yang tak mudah dijinakan. Pagi itu,
Risa sedang menyiapkan sarapan untuk Naya ketika terdengar ketukan keras di pintu. Jantungnya berdegup kencang. Insting lama langsung muncul. Siapa yang datang bisa membawa masalah. Dengan hati-hati, ia menengok ke jendela. Sosok yang tak asing muncul di depan pintu. Damar. Tubuh Risa kaku seketika. Bayangan pria yang dulu mengancam hidupnya dan anaknya kini berdiri di ambang pintu rumah sewaan yang sederhana. Rasa syok dari beberapa hari lalu muncul kembali. Tapi kali ini lebih tajam. Naya yang tengah menonton televisi di ruang tamu tidak menyadari siapa yang datang. Damar mengangkat tangan seolah ingin meminta maaf. Tapi suaranya segera terdengar kasar dan defensif. Risa, dengar aku dulu. Ini semua bukan sepenuhnya salahku. Hidupku berat, orang-orang salah. Keadaan yang memaksa aku begini. Risa menahan napas, hatinya campur aduk antara marah dan lega karena ia bisa menahan diri di depan anaknya. Ia menatap Damar dengan tenang, mencoba menata kata-kata sebelum meledak. Kata-kata yang sama, pola lama yang dulu selalu ia kenal. Penolakan tanggung jawab. Aku dengar, Damar, ucap Risa akhirnya, suara pelan tapi tegas. Aku tahu kamu selalu punya alasan. Dan aku sudah tahu polanya. Tidak ada satupun yang berubah. Damar menatapnya, sedikit bingung. Apa maksudmu? Aku cuma ingin kita bicara, Risa. Aku ingin menjelaskan. Risa menarik napas panjang, menahan rasa sakit yang muncul. Menjelaskan apa? Bagaimana menyalahkan semua orang? Bagaimana menutupi semua kesalahanmu? Aku sudah mendengar itu bertahun-tahun. Damar, aku sudah hidup dalam ketakutan karena alasanmu. Dan aku bercerai bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin selamatkan Naya. Damar terlihat tersinggung, wajahnya memerah. Tapi, aku juga menderita. Risa, semua orang salah. Aku nggak punya tempat untuk bertahan. Kau nggak pernah mengerti. Risa menggeleng pelan. Aku mengerti kamu menderita. Tapi menganggap semua orang salah dan tidak bertanggung jawab atas dirimu sendiri bukanlah cara menghadapi kehidupan. Itu cara yang menyakiti orang lain. Dan aku tidak lagi bagian dari itu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Naya tiba-tiba muncul di pintu dapur, membawa cangkir kecil untuk Risa. Ia menatap Damar sebentar, lalu menoleh ke ibunya. Risa menatap anaknya dengan lembut, memberi sinyal agar Naya kembali ke ruang tamu. Naya, sayang, tunggu di sofa, ya. Bunda akan bicara sebentar, katanya sambil menahan nada panik dalam suaranya. Damar menarik napas panjang, tampak berjuang menguasai amarahnya. Aku cuma ingin tahu kenapa kau membiarkan segalanya begitu saja. Suaranya melemah, tapi tetap mempertahankan nada defensif. Risa merasakan campuran emosi yang kompleks. Marah karena sikap Damar tak berubah. Kasihan karena ia melihat manusia yang dulu penuh kontrol kini rapuh dan memulung sampah. Dan lega karena ia tidak lagi terperangkap dalam manipulasi emosionalnya. Ia menyadari satu hal. Melihat Damar seperti ini memicu refleksi batin. Ia harus tetap waspada, menjaga jarak, dan tidak membiarkan pola lama mengulang. Aku membiarkan segalanya, Damar, karena aku memilih hidupku sendiri, jawab Risa dengan tegas. Aku memilih Naya. Aku memilih untuk mandiri. Aku tidak akan membiarkanmu menarik aku kembali ke pola lama yang menyakiti kami. Damar menatapnya diam, wajahnya terlihat tersinggung tapi juga kosong. Tidak ada kata-kata selanjutnya, hanya udara yang tegang memenuhi ruang sempit itu. Risa menahan diri dari kata-kata kasar atau emosi yang bisa meledak. Ia tahu menghadapi Damar bukan tentang membalas, tapi tentang menjaga ketegasan dan stabilitas. Setelah beberapa saat, Damar mundur selangkah. Kau selalu begitu tegas, Risa. Tak pernah berubah, ucapnya dengan suara rendah, campuran frustrasi dan keputusasaan. Ia berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Risa menutup pintu dengan pelan. Tubuhnya masih gemetar, napasnya tidak beraturan. Ia merasakan tekanan emosional yang baru. Menghadapi Damar secara langsung bukan hanya membangkitkan luka lama, tapi juga memaksa dia melihat dengan jelas bahwa pola penolakan tanggung jawab itu tidak akan pernah berubah. Ia tidak bisa lagi berharap Damar menyadari kesalahannya, dan itu menimbulkan perasaan kehilangan yang berat, kehilangan harapan akan perubahan, sekaligus tanggung jawab yang dulu ia dambakan dari seorang suami. Di ruang tamu, Naya menatap ibunya. Bunda, dia marah lagi, ya. Risa tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Iya, nak, tapi Bunda sudah kuat sekarang. Kita aman. Malam itu, setelah Naya tidur, Risa menulis di buku harian.
Hari ini aku melihat Damar bicara, tapi polanya sama. Aku bisa merasakan luka lama muncul lagi, tapi aku belajar menahan diri. Fokusku tetap pada kita. Kewaspadaan harus tetap ada. Ia menutup buku, menarik napas panjang, dan menatap jendela. Langkah kecil berisiko malam itu adalah menghadapi Damar tanpa terbawa emosi, menerima kenyataan bahwa tidak semua orang berubah, dan memutuskan tetap menjaga jarak. Tekanan batin baru muncul, rasa sakit karena kehilangan harapan akan tanggung jawab Damar, tapi juga tekad untuk tetap fokus pada Naya dan hidup yang ia bangun sendiri. Risa menatap langit senja dari jendela rumahnya, rasa lelah memenuhi tubuhnya setelah seharian mengurus pekerjaan dan Naya. Tapi ketenangan itu segera pecah ketika terdengar ketukan di pintu depan, lebih keras dan mendesak daripada sebelumnya. Ia mengenali suara itu, dan jantungnya langsung berdetak kencang. Damar berdiri di ambang pintu, wajahnya lebih lelah dari terakhir kali Risa melihatnya. Namun kali ini ada nada putus asa yang jelas terdengar. Matanya menatap Risa dengan intensitas yang tak bisa diabaikan. "Risa, tolong aku." Suaranya hampir berbisik tapi penuh tekanan. "Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku butuh bantuanmu, demi Naya." Risa menelan ludah, tubuhnya seketika kaku. Kata-kata itu seperti pisau, bukan karena cinta yang kembali muncul, tapi karena kata Naya. Nama anaknya, yang selalu menjadi prioritas Risa, kini dijadikan alat Damar untuk menarik simpati. "Apa maksudmu?" Suara Risa terdengar tegas tapi bergetar sedikit. Ia menahan langkah mundur, menahan diri dari reaksi spontan yang bisa membuat Naya melihat ketakutan ibunya. Damar menghela napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatap Risa kembali. Aku melakukan kesalahan, Risa. Semua ini, hidupku. Aku nggak bisa mengurusnya sendiri. Tapi, aku nggak bisa kehilangan Naya. Dia satu-satunya yang buat aku merasa hidupku masih ada artinya. Tolong, Risa, bantu aku. Minimal, biarkan aku bertemu dia." Risa menunduk, hatinya bergejolak. Ia tahu Damar tidak berubah sepenuhnya. Pola lama penolakan tanggung jawab itu tetap ada di sana. Tapi melihat pria yang dulu begitu mengendalikan, kini rapuh dan memohon demi anaknya, menimbulkan rasa kemanusiaan yang sulit diabaikan. Ia menatap Naya yang sedang asyik dengan buku gambarnya di ruang tamu, polos dan tak menyadari ketegangan yang sedang terjadi. Risa merasakan konflik batin yang menekan, antara kewaspadaan yang telah ia bangun bertahun-tahun, dan dorongan kemanusiaan yang membuatnya ingin menanggapi permintaan Damar demi anak mereka. "Damar, ini sulit," kata Risa akhirnya, suara rendah tapi tegas. "Aku nggak bisa menutup mata terhadapmu yang minta bantuan, tapi aku juga nggak bisa melepas Naya begitu saja. Aku harus pikirkan langkah aman. Aku harus pastikan anak kita aman terlebih dulu." Damar menatapnya. Wajahnya campur antara putus asa dan marah yang ditekan. "Risa, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku nggak minta bunda. Aku cuma, untuk Naya. Jangan buat aku kehilangan dia juga." Risa menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Bayangan masa lalu muncul. Semua ancaman, ketakutan, dan luka yang ia alami dulu. Ia tahu jika ia menuruti kemauan Damar begitu saja, Naya dan dirinya bisa kembali terjebak dalam pusaran manipulasi emosional yang sama. Namun, bagian dalam dirinya tak bisa menolak sepenuhnya rasa kemanusiaan itu. Ia membuka mata, menatap Damar dengan tegas. "Aku bisa pertimbangkan, tapi bukan seperti yang kau kira. Kita akan tentukan batasnya. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke hidup kami tanpa aturan yang jelas. Jika kau ingin bertemu Naya, ada syaratnya. Aku yang menentukan." Damar terlihat lega tapi juga skeptis, matanya tak lepas dari Risa. Ia tersenyum tipis, namun ada ketegangan di wajahnya yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. "Apapun Bunda tentukan. Aku cuma janji akan ikuti." Risa menelan napas. Tekanan batin terasa semakin berat. Ia tahu keputusan kecil yang akan ia ambil malam itu, apakah membiarkan Damar bertemu Naya dengan batasan ketat atau menolaknya sama sekali, bisa menjadi titik balik yang menentukan rasa aman mereka. Ia tidak bisa terburu-buru, tapi juga tidak bisa mengabaikan permintaan pria itu begitu saja. Setelah Damar pergi, Risa duduk di ruang tamu, memikirkan segala kemungkinan. Ia menyadari bahwa kemanusiaan yang muncul malam itu bukan kelemahan, tapi ujian batin yang lebih kompleks. Bagaimana menyeimbangkan empati dengan kewaspadaan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ia menulis di buku catatan, "Hari ini Damar minta bantuan.
Aku goyah bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Aku harus menentukan batas dan tetap menjaga keselamatan Naya. Langkah kecil berisiko malam ini adalah memikirkan pertemuan itu dengan kepala dingin, bukan hati yang terguncang. Risa menarik napas panjang, menatap Naya yang sudah tidur pulas. Di balik semua emosi yang muncul, ia tahu satu hal, keputusan yang akan diambil harus tegas dan penuh pertimbangan. Malam itu, tekanan batin baru muncul, antara rasa kemanusiaan dan kewaspadaan yang harus terus ia pertahankan. Langkah kecil yang ia pilih malam ini bisa menentukan arah hidup mereka selanjutnya, dan Risa menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar sejak ia memutuskan hidup mandiri. Malam itu, setelah Damar pergi dengan permintaan yang meninggalkan jejak berat di hatinya, Risa duduk di ruang tamu sambil menatap Naya yang tertidur lelap. Suara detik jam dinding terdengar begitu nyata, seakan menghitung setiap detik keputusan yang harus ia buat. Tekanan batin yang muncul sejak melihat Damar memulung, hingga permintaan pertolongan kemarin, kini mencapai puncak. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan stabilitas hidup mereka selamanya. Risa menghela napas panjang, menatap catatan-catatan yang berisi rencana harian dan tabungan yang ia susun rapi. Ia sadar satu hal, menolong Damar bukan berarti membiarkan masa lalu kembali menguasai hidupnya. Sebaliknya, menolong tanpa batas bisa menariknya kembali ke pusaran manipulasi dan luka lama. Pagi berikutnya, Risa menghubungi Damar melalui pesan singkat. Aku akan bantu, tapi hanya sebatas aman untuk Naya dan aku. Tidak ada pertemuan tanpa syarat, dan tidak ada campur tangan di hidup kita. Pesan itu dikirim dengan jari gemetar, tapi kepalanya jernih. Ini adalah keputusan tegas yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi ancaman emosional dan manipulasi. Beberapa jam kemudian, Damar membalas. Kata-katanya penuh harap tapi terkontrol. Aku mengerti, Risa. Aku hargai batasmu. Aku cuma ingin memastikan Naya baik-baik saja. Risa menatap layar ponsel, hatinya masih bergejolak. Ia tahu menolong Damar sebatas itu akan memunculkan perasaan bersalah, kasihan, bahkan sedikit kebingungan, campuran emosi yang sudah akrab baginya. Tapi ia menahan diri, menegaskan batas yang telah ia tetapkan. Ia tidak akan membuka pintu lama yang dulu menyakiti hidupnya. Hari itu, Risa memutuskan untuk menolong Damar dengan cara praktis dan aman. Ia menyiapkan paket makanan dan kebutuhan dasar yang bisa dikirim tanpa harus bertemu langsung, memastikan Damar tidak kelaparan atau terlantar, tapi tetap menjaga jarak fisik dan emosional. Ketika kurir mengantar paket itu ke alamat yang Damar berikan, Risa menahan napas. Ia tahu, meski sederhana, langkah ini adalah cara menolong tanpa menjerat dirinya kembali ke pola lama. Di sisi lain, Risa melihat Naya bermain di ruang tamu, wajahnya polos dan bahagia. Setiap senyum anak itu seperti pengingat bahwa segala keputusan Risa harus memprioritaskan keselamatan dan ketenangan batin mereka. Ia menatap anaknya, menarik napas panjang, dan membisikkan, "Ini untuk kita, Nak. Bunda akan selalu menjaga kita." Siang harinya, Risa bertemu Bu Ratna di pasar kecil dekat rumah. Ia menceritakan langkah yang ia ambil, menolong Damar sebatas batas aman. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan. Kamu memilih dengan hati dan akal, Risa. Tidak membuka pintu lama adalah cara bertahan yang bijaksana. Tapi ingat, tetap waspada itu penting. Risa mengangguk, menyadari betapa sulitnya menyeimbangkan rasa kemanusiaan dengan kewaspadaan. Ia merasa ada sedikit rasa bersalah karena tidak bisa menolong sepenuhnya. Tapi itu digantikan dengan ketenangan karena langkahnya aman. Ia belajar bahwa menolong bukan berarti menyerahkan kendali atau mengulang luka lama. Malam harinya, Risa duduk di meja belajar, menulis di buku catatan. Hari ini aku menolong sebatas batas aman. Aku tidak membuka pintu lama. Tekanan batin terasa berat, tapi aku tahu ini keputusan yang benar. Kita tetap aman, dan aku menjaga Naya dari kemungkinan manipulasi lama. Kata-kata itu menjadi mantra penguat batin, pengingat bahwa kemanusiaan bisa dijalankan tanpa mengorbankan diri sendiri. Namun tekanan batin baru muncul. Meski Risa berhasil menegakkan batas, perasaan kasihan dan rasa tanggung jawab yang samar tetap ada. Setiap kali terlintas bayangan Damar yang rapuh, hatinya sedikit terguncang. Ia menyadari bahwa mengatur batas aman adalah proses berkelanjutan, bukan satu kali keputusan. Malam itu, sebelum tidur, Risa menatap Naya yang sudah terlelap, menarik selimut dengan lembut, dan berbisik, "Bunda melakukan yang terbaik untuk kita. Kita aman, Nak. Dan Bunda akan selalu menjaga batas itu."
Ia menutup mata, menyadari bahwa langkah kecil berisiko malam ini, menolong tanpa menyerah, adalah ujian terakhir sebelum mereka benar-benar bisa menata hidup baru dengan mandiri. Risa menarik napas dalam, menyadari satu hal yang penting. Menegakkan batas bukan hanya tentang keamanan fisik, tapi juga menjaga kebebasan batin. Malam itu, tekanan batin berubah menjadi kewaspadaan penuh kesadaran. Ujian terakhir sebelum klimaks emosional mereka benar-benar tertutup di episode terakhir. Matahari pagi menembus tirai tipis di rumah sederhana Risa. Suara Naya tertawa kecil dari kamar tidurnya memenuhi udara, membangkitkan kehangatan yang Risa rasakan sejak pagi pertama mereka membangun kehidupan baru. Tidak ada ancaman, tidak ada suara keras yang mengintimidasi, hanya ketenangan yang lahir dari keputusan panjang dan perjuangan batin yang melelahkan. Risa duduk di ruang tamu, menatap cangkir teh hangat yang berada di tangannya. Ia mengingat semua perjalanan yang mereka lalui, mulai dari ancaman damar, rasa takut yang menelan hari-harinya, hingga rasa bersalah yang dulu selalu menghantui. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang jauh, bukan sesuatu yang masih mengikatnya. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis, menyadari bahwa batinnya utuh. Langkahnya hari ini bukanlah tentang melarikan diri dari masa lalu, tapi tentang melanjutkan hidup dengan kesadaran penuh. Ia menatap foto kecil Naya di rak, foto di hari pertama mereka pindah ke rumah baru, dan hatinya penuh dengan rasa bangga. Anak itu tumbuh bahagia, mandiri, dan ceria. Risa menyadari bahwa keberanian yang ia tanam selama bertahun-tahun tidak hilang. Ia kini tumbuh menjadi fondasi yang kuat untuk membesarkan Naya. Di luar, tetangga menyapa hangat. Pak Hendra yang dulu memberi tekanan di kantor, kini tersenyum ringan saat Risa melewati gang kecil menuju mobil. Hubungan profesional tetap ada, tapi tidak ada lagi rasa takut. Risa menyadari bahwa batasan yang ia tetapkan dengan tegas bukan hanya melindungi anaknya, tapi juga dirinya sendiri dari pengaruh orang yang bisa menimbulkan tekanan batin. Hari itu, Risa menjemput Naya dari sekolah. Anak itu berlari kecil ke pelukannya, membawa cerita tentang teman-teman dan guru baru. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tersenyum atau menimpali, membiarkan percakapan ringan menjadi momen sederhana namun mendalam. Ia sadar bahwa kebahagiaan mereka tidak tergantung pada masa lalu, tapi pada perhatian, cinta, dan ketegasan yang ia tanamkan setiap hari. Dalam perjalanan pulang, Risa melewati jalan yang dulu menjadi saksi ketakutan dan ancaman. Ia menatap trotoar yang pernah ia lihat damar memulung. Hati Risa tenang, tidak ada getar takut, tidak ada dendam. Ia belajar menerima bahwa hidup orang lain, termasuk damar, adalah urusan mereka sendiri. Pilihannya adalah melindungi Naya dan membangun hidup mereka, bukan menengok luka lama. Sore hari, Risa duduk di meja belajar sambil membuka catatan hariannya. Ia menulis, "Hari ini aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada dendam, tidak ada rasa bersalah. Kita selamat, dan aku bisa membesarkan Naya dengan keberanian yang lahir dari luka yang kini sembuh. Hidup baru ini milik kita, nak." Ia menutup buku catatan dan menatap Naya yang sedang menggambar di meja kecilnya. Risa tersenyum, menarik napas dalam, dan merasakan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua keputusan kecil yang berisiko, menetapkan batas aman dengan damar, memilih hidup mandiri, menahan emosi yang memuncak, membawa mereka ke titik ini, sebuah hidup yang stabil, damai, dan utuh secara batin. Malam menjelang, Risa menyalakan lampu lembut di kamar Naya. Ia menatap anaknya yang tertidur pulas dan merasakan ketenangan yang dulu terasa mustahil. Tidak ada bayangan ketakutan, tidak ada suara keras, hanya rasa lega yang mendalam. Risa tahu bahwa hidup mereka tidak sempurna, tapi ia telah belajar untuk menerima ketidaksempurnaan itu tanpa kehilangan kedamaian batin. Sebelum tidur, Risa berdiri di jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma hujan yang masih tersisa di jalan. Ia merasakan kebebasan yang sejati, bukan kebebasan dari orang lain, tapi dari belenggu emosi yang dulu menahan dirinya. Tekanan batin yang muncul malam ini hanyalah rasa tanggung jawab yang sehat, untuk menjaga Naya dan membimbingnya tumbuh dengan keberanian dan cinta. Langkah kecil berisiko terakhir yang ia pilih malam itu adalah melepaskan sepenuhnya masa lalu. Tidak dendam, tidak kasihan yang menjerat, hanya perhatian yang tulus pada anak dan hidup mereka sendiri. Risa tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tapi permulaan hidup baru yang stabil dan utuh. Ia tersenyum, menarik selimut, dan membisikkan lembut, "Kita bisa menghadapi apapun, nak. Kita akan baik-baik saja." Malam itu, Risa menutup mata dengan perasaan penuh damai. Ia telah menuntaskan konflik utama, menyembuhkan luka batin,
dan memilih arah hidup yang jelas. Membesarkan anaknya, menjaga dirinya sendiri, dan menjalani hidup baru dengan keberanian yang lahir dari pengalaman, bukan dari ancaman atau ketakutan. Dunia mereka kini tenang, batin Risa utuh, dan masa depan terbuka dengan peluang yang nyata, hidup baru yang mereka ciptakan sendiri. Hidup tidak selalu mudah, dan terkadang kita harus membuat keputusan yang berat demi keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri maupun orang yang kita cintai. Belajar menegakkan batas, menjaga hati tanpa membiarkan luka lama menguasai, dan memilih langkah yang bijaksana adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Ingatlah, memaafkan atau menolong orang lain tidak selalu berarti menyerahkan kendali atas hidupmu. Kadang itu justru menegaskan kekuatanmu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Risa dan